Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang menjelajahi desa-desa indah di Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Sobat Desa untuk melanjutkan petualangan di salah satu desa tertinggi di Jawa, yaitu Desa Sembungan. Kita akan naik ke puncak tertinggi, yaitu Sikunir. Selanjutnya kita akan bergerak menuju ke Desa Pranten yang lokasinya ada di bawah jurang. Sebelum mulai berpetualang, kami menginformasikan kepada Sobat Desa bahwa kegiatan sedekah berjamaah bersama Cerita Desa Indonesia di bulan Ramadan ini masih dibuka untuk umum. Sobat Desa bisa ikut menitipkan amal terbaiknya bersama kami. Semua donasi akan diserahkan kepada warga desa yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia dan hidup kurang layak. Kegiatan ini tidak dipungut biaya apapun dan potongan apapun. Jadi waspada ya dengan modus penipuan. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk mendukung channel kesayangan kita ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Kita mulai videonya dari sebelah sini. Berhubung kita akan naik-naik, jadi Jawa nunggu di warung sini ya. Jadi Sobat Desa kalau mau berkunjung ke puncak Sikunir bisa mampir ke warungnya. Warung Pak Sinten ini namanya Pak? Pak Holik. Tuh, warungnya warnanya hijau, gerbangnya warnanya biru. Tunggu sini ya. Kita naik Sobat Desa, yuk. Nanti kabarin kalau udah di atas. Hah? Kabarin. Ya, siap. Kita akan naik. Ada orang lain, Bapak? Ada orang lain. Tuh. Ini dia Zahwa nunggu sana. Sekarang kita akan mengajak Sobat Desa untuk trekking naik ke atas puncak Sikunir. Kalau Pak Kholik bilang tadi jaraknya sekitar 20 menit jalan kaki. Tapi nggak tahu ya itu jalan kakinya siapa, langkah kakinya siapa. Oke, kita naik. Kalau kita berjalan di tempat biasa gitu ya, mungkin akan sangat mudah sekali. Tapi kalau kita berjalan di tempat dengan ketinggian sekitar 2100, itu bukan perkara mudah dan bukan hal sederhana. Karena nafas kita di sini tuh cukup berat. Karena tekanan mungkin ya, kita kan di pegunungan. Jadi kita nggak bisa jalan dengan cepat, meskipun jalannya landai seperti ini. Tuh, ini jalannya nggak terlalu naik, tapi cukup membuat nafas kita tersengal-sengal. Ini kalau bagi Sobat Desa yang sudah sepuh, oma, opa, kakek, nenek, ini cukup menantang ya. Ada burung. Saya aja yang masih muda kayak gini naik baru berapa meter dari tempat Jawa tadi sudah cukup tersengal-sengal. Nah ini ditambah anak tangga banyak banget nih. Kondisinya juga masih seperti ini. Jadi saya rekomendasikan untuk
memakai sepatu sobat desa. Tapi pemandangannya memang wah, keren banget dah. Karena Zahwa belum bisa ikut. Zahwa, kalau kamu lihat video ini, sini keren banget loh. Sepi itu. Bener-bener sepi. Oke, sekarang masih berkabut. Kita berharap nanti bisa cerah ya sobat desa. Sekarang jam 5.58. Suhunya suhunya 13 derajat Celcius. Pengunjung sudah cukup banyak, tapi tidak seramai di video-video yang viral itu ya. Nih, depan kita ini langsung jurang nih sobat desa. Insya Allah, meskipun puasa banyak yang kesini ternyata. Tuh. Oke, kita akan menunggu di sini. Sekarang masih jam 5.58. Kita tunggu sampai di sekitar jam 7. Semoga suasananya bisa cerah. Oke, kita duduk di sini. Sobat desa, ini kabutnya mulai terbuka. Ini dia titik terbukanya ya. Iya, meskipun masih cenderung mendung dan berkabut, tapi lumayan sekarang kita bisa melihat bagian depan ya. Tapi Gunung Sindoro-nya masih tertutup. Ini cukup tebal ya soalnya ya. Gak apa-apa, kita tunggu sampai jam 7. Masih ada perkiraan di sini nih. Nih, di sini masih ada perkiraan jam 7 itu suhunya bakal naik. Dan sekarang sudah mulai terbuka. Di atas juga biru. Ini dia. Mataharinya mulai nampak ya, tapi masih tertutup dengan kabut yang sangat tebal tuh. Ini matahari loh sobat desa. Dia belum bisa menembus tebalnya kabut di dataran tinggi Dieng. Dan menurut perkiraan cuaca ini akan bertahan sekitar seminggu. Padahal kemarin-kemarin tuh sekitar 3 hari di sini tuh cerah. Tapi yang namanya kita di alam, kita nggak bisa menduga dan nggak bisa memprediksi dengan pasti ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah kita sudah bisa sampai sini nih. Sobat desa, kalau ke sini semoga bisa mendapatkan cuaca cerah ya. Oke, sekarang kita akan turun, terus kita geser ke desa selanjutnya. Oke, sobat desa, kita akan mencoba geser ke sisi yang lain. Karena di sini terlalu ini ya, ramai ya. Kita nggak enak kalau duduk terlalu lama di sana. Sekarang saya akan mengajak sobat desa untuk melihat dari sisi yang lain. Kita akan naik ke sebelah sana tuh, bagus kayaknya. Ya, meskipun kita masih berusaha untuk
menunggu agak cerah ya, semoga masih ada harapan. Jadi kami memberikan rekomendasi bagi sobat desa yang mau datang ke wisata di pegunungan kayak gitu. Kami rekomendasikan datanglah di musim kemarau, karena sini bisa lewat ya, karena di sini tuh kalau musim penghujan seperti ini potensi kabut lebih besar dibandingkan cerah. Nah, kita duduk di sebelah sini saja. Kita coba terbangkan drone nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cocok nih. Oke. Kita duduk di sini ya, sobat desa, sembari prepare nih. Nah, sobat desa, meskipun sekarang lagi berkabut ya, kita belum bisa mendapatkan gambar yang bagus, tapi saya mohon izin menampilkan kepada sobat desa pemandangan dari puncak Bukit Cikunir ini ketika cerah dari beberapa video yang beredar di media sosial. Nah, seperti ini ya, kita bisa melihat bahwa pemandangan ketika matahari terbit dari sini tuh bagus banget. Kita bisa melihat ada Gunung Sindoro, ada Gunung Sumbing, kemudian di depannya juga ada pegunungan Dieng ya, yang masih sangat indah sekali ketika mendapatkan sinar matahari dari arah timur. Kemudian kalau kita lihat ke bawah itu bisa mendapatkan pemandangan lautan awan. Nah, pemandangan ini bisa sobat desa dapatkan ketika cuacanya cerah. Taruh mana nih ya? Kita taruh sini dulu aja sembari nunggu yang lain naik. Oke, karena udah hampir jam 7, tapi kabutnya tadi sempat hilang, sekarang ada lagi. Tapi kita akan coba menunggu sampai beberapa waktu ya. Nah, saya lihatkan ini biar sobat desa juga bisa melihat kondisi sekitar. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kabutnya mulai turun, itu langsung tambah dingin dan suasananya di sini tuh sejuk banget tuh. Nah, sebenarnya tadi jauh udah bilang kalau cuacanya seperti ini kemungkinan cerah akan sangat kecil, tapi nggak apa-apa. Kita udah mencoba sensasi trekking naik ke Bukit Cikunir, biar kalau kita kesini lagi kita sudah ada pengalaman untuk mendaki. Oke, kita nunggu sebentar, nerbangin sebentar, ngambil gambar ketika kabut, baru nanti kita turun lagi. Lanjut. Alhamdulillah kita sudah di atas, sampai atas ya. Sekarang kita turun. Medannya seperti itu, jalannya seperti itu. Pemandangannya juga bagus ketika cerah. Kalaupun lagi kabut ya suasananya dingin ya, sejuk gitu.
Kita sekarang turun kembali ke arah parkiran motor. Kita sekarang lagi berjalan di sebelah baratnya desa tertinggi, yaitu desa Sembungan. Cuacanya alhamdulillah cerah, meskipun kemarin tadi itu kita sudah sampai di Sikunir ya, puncak Sikunir, tapi berkabut. Masya Allah tuh desanya itu ya sobat desa, itu mepet dengan jurang. Coba kita berhenti sebentar di sini, saya akan menunjukkan kepada sobat desa lokasi desanya itu seperti apa. Nggak miring kan Jawa? Kiri. Gini? Kiri. Gini? Ya. Nah, desanya tuh di depan kita ini nih. Nah, itu kan ada kayak tebing gitu ya, tebing dan langsung turun ke bawah situ. Lah, bawahnya lahan pertanian, di atasnya ada pemukiman. Nah, di sana itu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing tertutup kabut. Kalau ke sana ke arah Swiss Van Java, kita udah pernah ke sana. Yuk kita lanjutkan perjalanan lagi. Kalau di Dieng itu yang unik adalah di bawah kabut sangat tebal, tapi di atas terang benderang seperti ini sobat desa. Karena lokasi ini tuh termasuk yang paling tinggi ya. Tuh samping kiri saya itu tuh kayak lautan awan. Jadi bisa dipastikan di bawah, kayak di daerah Wonosobo bagian bawah itu berkabut, tapi di sini terang benderang. Selanjutnya mau kemana? Saya juga masih belum tahu kita mau kemana, karena kita akan mengikuti alam akan membawa kita kemana. Karena desa di sini tuh bagus semua. Di depan kita ini ada aktivitas sedang menurunkan pupuk. Itu pupuk sobat desa, pupuk kandang. Mangga. Nah, itu kita juga melihat warga mulai berjalan ke ladang-ladang kentang. Berarti kalau dari sini kita bisa melihat ini Jawa. Bukan sini ding, sebelah sana ding. Iku loh, Telaga Warna. Udah ya yang itu Watu Mabur. Oke, gas. Kita cari desa yang belum pernah kita jelajahi. Perjalanan menyusuri desa-desa di dataran tinggi Dieng memang tidak akan pernah membuat kita bosan. Meskipun kita sudah berkali-kali datang ke sini, tapi hampir setiap kunjungan, awas, akan selalu ada cerita yang berbeda. Sekarang kami akan mengajak sobat desa untuk berkunjung ke sebuah wilayah yang ada di Dieng ini, yang lokasinya itu cukup terisolir ya. Karena untuk menuju ke dusun ini cukup sulit, karena dia letaknya itu ada di lereng Gunung Prau kalau saya tidak salah. Dan akses ke sana dari wilayah Dieng kota ini hanya bisa dilalui dengan sepeda motor. Kalau dari informasi yang saya dapatkan, jembatan utamanya pun pernah kena longsor dan sampai saat ini masih terbuat dari jembatan darurat, yaitu menggunakan bambu. Kali ini kita akan mencoba membuktikan bagaimana kondisi saat ini. Siapa tahu nanti kita dapat bersilaturahmi dengan warga yang ada di dusun tersebut. Bagaimana kisahnya? Yuk ikuti perjalanan bersama Cerita Desa Indonesia. Satu desa, sejuta cerita. Kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari cerita dari desa-desa di dataran tinggi Dieng. Lanjut.